welcome back to Kahitna, kisah asik hidup tanpa drama. Bareng aku Alisa yang bakal nemenin kamu lewat cerita-cerita ringan tapi bermakna dari pengalaman hidup sehari-hari. Di episode perdana Kahitna, aku mau cerita tentang pengalaman pertamaku interview kerja. Cerita ini tuh lucu dan seru banget di akhir. So make sure to turn up your volume and enjoy. Jadi ceritanya ini kejadiannya udah agak lama, sekitar November 2021. Waktu itu umurku masih 18 tahun. Aku nemu lowongan kerja di salah satu akun di Instagram kayak Infoloker Tangerang. Aku iseng apply dan ternyata lolos untuk interview. Aku agak lupa tanggal pastinya, tapi aku masih ingat banget kejadiannya. Hari itu aku berangkat sendiri naik Gojek. Aku pakai kemeja coklat lengan pendek, rok hitam, masker dakbil, dan rambut aku digerai rapih. Nah, apesnya, yang aku pakai di rambut itu bukan hair protection, tapi itu malah minyak zaitun. Jadi kayak lepek banget, kayak belum keramas 3 hari. Waktu nyadar tuh aku kesel banget, tapi ya udahlah ya, udah terlanjur juga. Pas sudah sampai di kantor, aku ketemu sama salah satu bosnya yang bakal interview aku. Sebut aja namanya Budina. Awalnya tuh biasa aja pas interview, ditanya pertanyaan umum kayak latar belakang, pengalaman, alasan melamar. Aku juga jawab apa adanya sama semaksimal mungkin. Terus ada satu momen yang awkward banget. Jadi kejadiannya kayak gini. Setelah ngobrol panjang lalalili kan, tiba-tiba hening karena kayak udah gak ada lagi nih yang mau diomongin. Nah, Budina tuh natap aku terus. Aku BTW make masker dakbil ya. Dia nanya ke aku, mukanya sih penasaran gitu ya. Dia tanya, kamu Katolik ya? Kaget dong, tapi ya udah mau gimana kan ditanya. Bukan bu. Terus dia malah ketawa, terus bilang, padahal kamu mirip teman-teman ibu loh, matanya Cina-Cina gitu. Coba buka masker kamu, saya mau lihat. Ya udah dong, aku buka maskernya. Terus dia masih nebak-nebak, kayak, tapi kamu Manado? Aku jawab lagi, enggak bu, saya Jawa. Dan di situ Budina langsung ngakak banget. Aku juga ikut ketawa jadinya. Itu salah satu momen yang agak aneh, absurd, tapi lucu juga kalau diinget sampai sekarang. Dan ini juga udah jadi cerita paling gak terlupakan, karena aku cerita juga ke teman-teman kantor. Setelah itu aku diminta tes foto sama bikin video, karena pekerjaan yang aku lamar ada hubungannya sama konten. Selesai dari situ, aku keluar kantor dan jalan ke pos satpam buat minta hotspot karena kuotaku habis. Soalnya malu banget kalau harus minta wifi di kantor. Karena emang malu-malu kucing gak sih? Soalnya kan kayak ke tempat baru terus harus minta hotspot tuh kayak minta wifi tuh kayak malu aja. Jadi udahlah, mending ke satpam sekalian. Terus aku jalan keluar kantor ke pos satpam, aku minta, Pak boleh minta hotspot nggak? Kuota saya habis, saya mau pesan Gojek. Papanya baik, jadi dikasih kan. Aku langsung beli kuota tuh buat pesan Gojek. Waktu itu aku nggak langsung pulang ke rumah. Aku lanjut ke Ion Mall buat ketemu temanku yang sekarang udah jadi mantan. Dia excited banget denger aku baru aja interview kerja pertama kali. Kita makan bareng sambil aku cerita semua kejadiannya dari rambut lepek sampai Budina yang nebak aku Katolik. Abis makan, aku OTW pulang naik Gojek. Aku minta sekalian mampir ke tukang bakso pinggir jalan buat beliin orang rumah. Dan aku juga beliin 1 porsi buat abangnya karena dia udah mau nungguin aku beli bakso juga. Terus abangnya bilang, Kak makasih ya, semoga rezekinya lancar, semoga keterima kerja ya. Terus kayak, amin, makasih ya bang. Minggu kemudian aku dapat email dan dikabarin kalau diterima kerja. Aku langsung bengong beberapa detik dan seneng kalau diterima.
Tapi kayak, hah, seriusan nih kerja? Kayak, ini emang udah saatnya kerja gitu. Kayak facing reality kalau I'm no longer high schooler gitu loh. Dari situ aku juga belajar hidup tuh lucu banget. Kayak hal-hal kecil yang gak kita duga, kayak rambut lepek, pertanyaannya waktu interview tuh bisa jadi pengalaman unik yang sekaligus nemenin proses awal perjalanan aku. Pengalaman ini aku cuma mau bilang kalau gak semua hal harus sempurna buat bisa berakhir indah. Karena kadang hal-hal kecil kayak tadi yang kelihatannya sepele atau malah nyebelin justru jadi bagian dari cerita yang nanti bakal kita ingat sambil senyum-senyum. Jadi jalanin aja, nikmatin prosesnya, dan percaya aja kalau everything happen for a reason. Jangan lupa support podcast Kahitna, kisah asik hidup tanpa drama, dengan cara like, comment, dan share video ini biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. And see you on the next episode. Bye-bye.